Ada apa di layar ini? Kita lihat. Jangan aku berbeli anjing. Ya udah enggak. Udahlah, kita matikan aja. Jadi gini, kita lihat video yang barusan kita lihat. Aku minta maaf lah ya. Apa? Tentang apa? Apa yang dimaafkan? Ini bajingan. Ini binatang dia ini. Kenapa aku bilang binatang? Dia tantrum gak mesti menunjukkan itu kepada istri sama anak. Gak bisa berkata-kata ya? Kenapa dia memilih manusia kayak gitu? Ini narkoba apa cuman? Kita bukan masalah narkobanya lah ya. Gak semua orang juga pecandu narkoba tapi menganiaya istrinya sendiri sama anaknya gitu. Tapi nggak tahu masalah orang ini apa. Ketika dia main handphone tiba-tiba dipukulnya ya. Iya, tidak ada itu captionnya, cuman deskripsinya itu mengatakan bahwasanya ini bukan sekali, udah berkali-kali. Cuman ini final ya gitu. Ini final udah nggak tahan lagi mungkin Iya. ya. Tapi ginilah, kasihan lah. Jadi maksudnya gini, apa tugas siapa yang menangani sampai nggak bisa lagi berkata-kata? Tugas siapa yang menangani problem seperti ini gitu? Sementara orang tua udah nggak bisa lagi berkata-kata. Orang tua si perempuan ya namanya rumah tangga. Cuman menurut saya, menurut aku, orang tua lah yang berperan atau keluarganya. Memukuli si suami ya? Ya mau dipukuli kayak mau dipsingsu kepalanya atau dipenggal. Ini udah keterlaluan begitu ya. Gak cukup di penjara manusia kayak gini. Yang mudah kita doakan saja orang-orang di penjara memukulnya juga. Kita bukan mendoakan itu. Cuman ketika dia di penjara, Orang-orang ketika ini dia penjara masuk sel, pasti gol ya kan? gol. Dia udah gol. Ya kita mintalah satu selnya Memukuli dia, bukan memukulnya aja, memperkosa. memperkosa aja. Ya, berarti LGBT dong. Terserah. Ya, yang penting tahu rasa gitu. Ya dia harus bisa merasakan apa yang dirasakan istri sama anaknya. Ya. Ya mungkin itu urusan dia. Cuman kayak mana kita bilangnya? Pernikahan ini kan Suci ya. sakral. Untuk menghindari dosa-dosa masa lajang ya kan gitu. Aha. Kurang lebih seperti itu. Menurut Wak lah bagaimana? Aku nggak bisa berkata-kata. Pokoknya ini video yang kita lihat seorang laki-laki bajingan. Kita bilang binatang pun dia manusia. Cuman mungkin otaknya itu di bawah rata-rata gitu ya. Gak Ya, bisa jadi meminimalisirkan kendalikan emosi dia yang memang dalam pernikahan itu akan muncul masalah baru ya. ini ya, terdengar juga dia. Bukan terdengar sih, maksudnya suara kita mendem jadinya. Karena ini hijau kan. Kalau tadi biru, wah langsung dengar kali nih suara. Oke, jadi 1, 2, 3, 4. jadi pernikahan itu memang seperti podcast kita sebelumnya ya. akan menciptakan masalah baru kan begitu. Tidak ada yang membenarkan KDRT ya, seperti yang video tadi. Kita semua mengkutuknya. Ada sisi lain dalam KDRT ini, yaitu apa? Sisi negatif yang sudah jenuh ya. Dua hal yang saya tidak terima dalam video tersebut. Yang pertama, kekerasan. Oke. Yang kedua, membabi buta. Ya itu tidak, anaknya tadi juga langsung diserang ya, istrinya tuh dipukul. Saya luar biasa tuh. Kita kutuk lah. Ini orang nggak bisa seperti ini. Bukan nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dibiarkan. Gitu. Nggak ada lagi toleransi. Dalam rumah tangga itu pendapat saya dua hal yang harus dilakukan, yang dihindarkan, yang harus segera diselesaikan. Apa?
pengkhianatan sama kekerasan. Itu harus Dua ini dihindari. nggak ada ampun ini. Kalau dimaafkan dia akan melakukan lagi. Mungkin dikasihlah kesempatan, tapi kalau udah terjadi kedua kali, ketiga kali, udahlah lepaskan saja. Balikan dia ke kandang. Tapi ini orang udah masuk dalam kategori ODGJ nih ya. Nggak tahu lah kalau itu. Bisa jadilah. Mungkin dia memiliki sifat psikopat ya. Dia psikopat. Karena ini. dia nggak bisa menahan diri, lost control. Bisa bahaya nih orang. Nah, psikopat itu terjadi ya ODGJ lah udah. Dan termasuk ODGJ tuh pandangan kita ya. Apa ya? Mungkin dia merasa puas ya. Udah melakukan kekerasan. Itulah manusia. Ya ketika kita lah lagi emosi sama siapapun, mau sama benda apapun atau makhluk apapun, kita mengeluapkannya itu dengan hal lain, kita merasa puas loh. Itu sebenarnya kita udah ada jiwa psikopat. Jadi Psikopat beda lagi pandangannya, teman. tapi dia bisa mengendalikan tubuh setan yang ada di tubuhnya tadi. Itu dia poinnya. Setan itulah yang berperan penting dalam KDRT. Kenapa dia berperan penting? Karena gini, setan itu berusaha menyesatkan kita sebagai manusia. Oh iya betul. Udahlah kita nggak punya iman. Iman itu kan bertujuan kan untuk mengetahui hal yang baik dan mengetahui hal yang benar. Iya. Dan mengetahui hal yang salah. Ya kan? Nah, jadi setan ini akan leluasa mengontrol kita kalau kita tidak memiliki pandangan tentang keimanan, nggak membenamkan keimanan dalam diri, gitu kan? Nah, KDRT itu terjadi karena setan itu membutakan hati. Itu sebabnya Rasulullah kalau marah sama istrinya, Rasulullah pergi. Itulah yang harus kita tauladani. Manusia kita laki-laki yang awam gini, kita marah, bini marah, kita marah balik. Marah kembali. Makin marah kita, makin marah bini. Wah, di situ makin ngeri setan, makin tertawa dia. Oh, dicampakkan langsung garam-garam kemarahan itu kan. Api kalau dicampur garam kan makin buah gitu ya. Percikan-percikan itu makin diapain ya, semakin membara ya. Itu dia. Berapi-api. Nah, di sini bukan masalahnya salah istri, salah suami, bisa jadi itu salah si anak, bisa jadi itu salah si selimut, bisa jadi itu salah tempat tidur, bisa jadi itu salah si baut tempat tidur yang bunyi-bunyi, bisa jadi itu salah rambut di bantal. Hal yang kecil gitu. Pokoknya bukan salahnya, bukan salah siapa, bukan. Oh, kita udah dapat. Nggak bisa juga sepenuhnya kita salahkan. Bilanglah sepenuhnya salah suaminya. Semua itu bisa jadi masalah. Tapi kan karena video ini kan istilahnya masalah mereka kan bukan hari itu aja kan, seorang suami. Ditambah lagi seorang istri tuh baru melahirkan tuh ya, itu masih ada anak kecil. Berarti dia tuh masih salah istrinya juga. Kenapa begitu? Dipertahankan? Nah itu tadi bisa jadi masalah semuanya. Bukan itu namanya masalah, selalu pasti ada masalah ya. Cuma itu tadi kita harus belajar bagaimana mengontrol masalah tadi. Itulah nama rumah tangga. Itu sebenarnya gampang-gampang susah itu. Kita berpikir negatifnya akan timbul perceraian. Tapi kalau kita berpikir positif, istriku yang melakukan aku seperti ini, suamiku melakukan seperti ini, aku terus bersabar, maka apa yang terjadi? Aku akan mendapatkan pahala. KDRT itu cara Allah untuk menguji seorang istri, seseorang, bukan seorang istri aja, seorang suami, seorang istri, seorang anak ya. Iya, itu ujian kita di dalam rumah tangga. Kita harus berpikir positif. Saya dihina istri saya, mungkin saya seperti ini. Kita harus bermuhasabah diri juga. Introspeksi. Seorang suami disiksa seorang istri disiksa suami, introspeksi. Nah, kalau dia sudah keterlaluan sampai mengancam diri kita, barulah timbul yang namanya keputusan. Kamu nggak cocok lagi. Itu pun kita harus ada adabnya dalam mengambil keputusan.